Telah kami informasikan Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan baru yang memperketat lalu lintas ekspor dan impor sektor minyak dan gas. Aturan ini bertujuan memantau transparansi realisasi ekspor impor. Lalu bagaimana tanggapan para pelaku usaha, dan langsung kami akan bahas hal ini. Telah hadir Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Migas Nasional atau Asper Migas, Effendi Sirajudin. Selamat siang Pak Effendi. Selamat siang. Pak Effendi, kita langsung tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai tiga aturan, bagian dari aturan baru untuk lalu lintas ekspor impor migas. Tapi menurut Bapak sendiri, apa yang harus dicermati dari aturan ini? Jadi gini, saya kira maksud pemerintah ini baik gitu ya. Tapi menurut hemat kami dari asosiasi gitu ya, pemerintah situasi sekarang kan ketergantungan kepada minyak impor di Indonesia itu kan mencapai 2/3 daripada kebutuhan nasional ya. Jadi konsumsi kita kan sekitar 1,7 juta barel per hari ya. Hampir 2/3-nya itu dari impor. Jadi kalau misalnya kita membuat aturan baru importasi itu, karena migas itu kan agak beda dengan sektor-sektor banyak dan juga menyangkut keamanan nasional, national security. Gitu. Jadi undang-undangan atau peraturan ya dilakukan dengan sangat berhati-hati dan juga diberikan waktu transisi yang memadai. Waktu transisi begitu ya. Tapi dari tiga Bapak anggap menghapus kita bisa lihat secara menyeluruh. Migas karena peranannya yang begitu strategis dan menyangkut mata rantainya gitu ya, jangan diperpanjang. Seperti katakanlah itu kita ada manajemen satu atap gitu ya. Jadi itu di bawah Pertamina. Berkaitan sama interdepartemental itu langsung ditangani oleh Pertamina sebagai Jadi dengan sistem yang misalnya departemen ini mengeluarkan proses impor gitu ya. Apalagi kalau dilihat dari tiga aturan ini kan ada satu, yaitu melibatkan Kementerian wajib dilakukan verifikasi. Terlalu panjang mata rantainya. Panjang, ya. Oke. Jadi masalah panjangnya rantai birokrasi di sektor migas yang kita alami selama 20 tahun terakhir. Kita itu kan mengalami penurunan di semua sisi, ya, termasuk produk. Nah, itu sebetulnya adalah rantai birokrasi. Itu menjadi banyak atap sehingga berkepanjangan. Dah. Kemudian juga ada ada ketentuan. Migas itu diperlakukan dengan suatu di mana ketentuan-ketentuan yang lain untuk di migas itu di bypass gitu. Jadi dengan ketiga ini sendiri, mana yang sebenarnya menurut Bapak cukup perlu berdasarkan dari Menteri Perdagangan saja atau cukup lewat SDM saja, atau bagaimana sebenarnya? Jadi menurut saya birokrasi yang karena masalah migas itu kan masalah yang sifatnya security, dia sifatnya global gitu ya. Jadi harus di tangan presiden. Jadi lembaga tata kelola. Nah, itu yang saya kira sebaiknya melakukan migas kita, termasuk masalah importasi yang dengan pendekatan once for all ya. Sehingga produksi kita bisa naik, importasi
bisa dilakukan. Tapi Pak, tidak kalau dengan menghambat adanya gitu ya. registrasi misalnya adanya peraturan baru ini? Saya kira apalagi sekarang sudah digital ya. Saya kira masa transisi ya. Misalnya tadi disebut ada 37. Inilah ada periode untuk Adaptasi. Penyelesaiannya juga masalah-masalah yang berkaitan sama migas sekarang. Apalagi ini sudah mengancam masalah. Kita tahu bahwa kita tergantung hampir 2/3 daripada impor. Padahal di sisi lain kita punya minyak kita kan cuma bisa bertahan 2-3 minggu kan kalau tidak ada. Misalnya sampai April 2015 kan Pak ya? Iya. Berarti kalau dianggap cukup tuh paling pas sampai kapan? Lebih dikasih kelonggaran lah supaya Setahun tidak gitu? ya. Dan bukan cuma itu mental secara menyeluruh gitu ya. Dan harus hemat kami ya dari pengalaman kita satu atap dan migas harus diperlakukan bisa misalnya importir atau eksportir diperlakukan seperti importir eksportir di sektor lain gitu. Ya, jadi harus hati-hati. Tujuan dengan adanya aturan baru ini adalah untuk menghindari potensi penyimpangan. Nah, menurut hemat Bapak seperti apa memang? Ya. Oh itu apa itu disparatis harga daripada BBM kan sehingga banyak penyelundupan dan sebagainya. Ya. Tapi itu kan bisa pendekatan keamanan secara langsung. Apa itu jadi banyak jalan dah. Tapi yang ancaman bagi kelangsungan negara itu adalah ketergantungan kita kepada minyak impor. Rantai birokrasi sehingga proses importasi daripada minyak yang menyangkut 2/3. Bayangkan kita mengimpor hampir 1 juta barel misalnya, itu 1 juta. Katakanlah 2-3 hari, itu gimana? Sementara kita bisa bertahan hanya dalam waktu 1-2 minggu saja kalau minyak impor tidak masuk. Gitu. Terima kasih banyak telah